Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sanasari dan Gardiana dengan NIM 077 dari kelas DSEB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu building microservice. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai apa itu microservice. Layanan mikro adalah pendekatan untuk sistem terdistribusi yang mempromosikan penggunaan layanan berbutir halus dengan siklus hidup yang berkolaborasi bersama, karena layanan mikro terutama dimodelkan di sekitar domain bisnis dengan menghindari masalah arsitektur berjenjang tradisional. Layanan mikro juga mengintegrasikan teknologi dan teknik baru yang telah muncul selama dekade terakhir, yang membantu menghindari perangkap dari banyak implementasi arsitektur berorientasi layanan. Lalu selanjutnya ada apa itu yang dimaksud dengan arsitek evolusioner. Seperti yang telah kita lihat sejauh ini, layanan mikro memberi kita banyak pilihan dan karenanya banyak keputusan juga yang harus dibuat. Misalnya, berapa banyak teknologi berbeda yang harus digunakan? Haruskah kita membiarkan tim yang berbeda menggunakan idiom pemrograman yang berbeda? Dan haruskah berpisah atau haruskah menggabungkan layanan? Atau bagaimana cara kita membuat keputusan ini? Nah, dengan demikian, dengan kecepatan perubahan dan lingkungan memungkinkan para arsitek juga harus berubah. Nah, hal ini dikarenakan arsitek memiliki pekerjaan penting, yaitu bertanggung jawab untuk memastikan tim memiliki visi teknis bersama, yang artinya visi yang akan membantu tim memberikan sistem yang dibutuhkan pelanggan. Lebih dari peran lainnya, arsitek dapat memiliki dampak langsung pada kualitas sistem yang dibangun, pada kondisi kerja rekan-rekan mereka, dan pada kemampuan organisasi mereka untuk merespon perubahan. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana memodelkan layanan atau how to model service. Hal ini dapat dilakukan dengan fokus pada dua konsep kunci. Yang pertama ada loose coupling, di mana ketika layanan digabungkan secara longgar, perubahan ke satu layanan seharusnya tidak memerlukan perubahan ke yang lain. Intinya dari layanan mikro adalah dapat membuat perubahan pada satu layanan dan menerapkannya tanpa perlu mengubah bagian lain dari sistem. Nah, lalu konsep yang kedua yaitu high cohesion. Kohesi dalam rekayasa perangkat lunak seperti dalam kehidupan nyata adalah seberapa banyak elemen yang terdiri dari keseluruhan dapat dikatakan bahwa mereka sebenarnya milik bersama. Dengan demikian, high kohesi ini adalah ukuran seberapa kuat setiap fungsionalitas yang diekspresikan oleh kode sumber modul perangkat lunak. Lalu selanjutnya ada integrasi. Nah, mendapatkan integrasi yang benar adalah satu-satunya aspek terpenting dari teknologi yang terkait dengan layanan mikro. Nah, bagaimana sih cara mencari teknologi integrasi yang ideal? Cara mencari teknologi integrasi yang ideal yaitu yang pertama, hindari melanggar perubahan. Sebagai contoh, jika layanan mikro menambahkan bidang baru ke bidang data yang dikirimnya, konsumen yang ada tidak akan terpengaruh. Nah, lalu yang kedua, pertahankan teknologi agnostik API Anda, yang artinya ini berarti menghindari teknologi integrasi yang menentukan tumpukan teknologi apa yang dapat digunakan untuk mengimplementasi layanan mikro. Nah, lalu yang ketiga ada jadikan layanan Anda sederhana untuk konsumen. Idealnya, tim ingin memberikan kebebasan penuh pada klien dalam hal pilihan teknologi mereka. Tetapi di sisi lain, menyediakan pustaka klien dapat memudahkan adopsi. Seringkali bagaimanapun perpustakaan tersebut tidak kompatibel dengan hal-hal lain yang ingin kita capai. Nah, lalu yang keempat ada sembunyikan detail implementasi internal. Hal ini mengarah pada peningkatan coupling. Jadi, teknologi apapun yang mendorong untuk mengekspos detail representasi internal harus dihindari. Lalu yang kelima ada berinteraksi dengan pelanggan. Penciptaan pelanggan pada pandangan pertama dapat dianggap sebagai serangkaian operasi kasar yang sangat sederhana. Tetapi untuk sebagian besar sistem, ini lebih kompleks dari itu. Mendaftarkan pelanggan baru mungkin perlu memulai proses tambahan seperti menyiapkan pembayaran finansial atau mengirim email selamat datang. Lalu selanjutnya ada memisahkan monolit. Monolit tumbuh dari waktu ke waktu.
Ini memperoleh fungsionalitas dan baris kode baru di tingkat yang mengkhawatirkan. Adapun alasan untuk memisahkan monolit, yaitu kecepatan perubahan, lalu struktur tim, security, dan juga teknologi. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sharing dan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.